وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang terhormat dan yang mulia Abi yang sudah berkenan hadir di acara kami, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman saudara Aqsa, Amelia Alif dan Talita Salsabila, dan saya sendiri Salman Al-Ghifari. Di sini kami ingin mewawancarai perihal tugas yang disuruh oleh dosen kami, yaitu mengenai wawancara tokoh agama yang tadi sudah disampaikan oleh Aqsa. Pertanyaan pertama kan, Abi adalah seorang ketua umum Yayasan Majelis Al-Masjid, gitu. Kemudian pertanyaannya, alasan utama Abi ketika mendirikan yayasan itu apa? Gitu? Ya baik, Aqsa dan teman-teman dari kuliah ya, Syafi'iyah, terima kasih saya sudah dikunjungi, kemudian dipilih sebagai salah satu narasumber untuk tema yang menjadi tugas kalian di kampus ya. Jadi tadi kalau disebut tokoh agama mungkin belum ya, paling tidak saya berkiprah lah, ikut serta dalam berdakwah ya, bagi umat ya, dan untuk negeri ini. Namun demikian, karena kita sudah ketemu, maka beberapa pertanyaan nanti insya Allah saya akan jawab. Yang pertama, pertanyaan tadi, apa motivasi ya, dan mungkin juga tujuan, atau bahasa formalnya itu visi misinya apa, gitu, mendirikan sebuah institusi, ya, yayasan yang membawahi unit pendidikan, unit dakwah, ya, unit sosial ya, yang diberi nama Al-Wasiyah. Ya, sejak kuliah saya aktif di Senat. S1 saya di Kota Syariah, dulu namanya IAIN, Syariah Dulu Jakarta, sekarang namanya UIN. Saya selesai tahun 93 awal Kota Syariah, dan saya sebagai salah satu ketua Senat di Kota Syariah. Biasanya kalau aktivis itu memang tidak bisa melihat situasi yang kurang kondusif di masyarakat. Jadi di jiwa kita itu ada semangat untuk ikut ya, apa yang disebut dengan the agent of social change. Kita ingin jadi agen perubahan sosial semampu kita. Dan saya mulai aktif di kampus itu, internal, Senat, eksternal. Pada masa itu tahun 1993 memang mahasiswa itu ya ditantang oleh situasi kondisi ya, pada masa Orde Baru ya, baik kebijakan politik, kebijakan hukum, kebijakan sosial yang kadang-kadang bersentuhan dengan kepentingan rakyat, kepentingan umat. Tidak sedikit ya, maksud Abi ini turun karena ketua Senat ya, turun memimpin teman-teman mahasiswa dari Ciputat itu, sekali waktu ke DPR, sekali waktu tahun itu kalau listrik tiba-tiba naik gitu, kita turun di PLN, demo gitu, dan lain-lain ya. Jadi jiwa aktivis itu memang terpupuk ya, dan termasuk juga di Jakarta pada saat itu masih kuat Islamfobia. Jadi Muslimfobia itu tahun 92, ya, apalagi 90. Itu pejabat kalau dia Muslim, dia sholat malu. Jadi umumnya itu pejabat walaupun Muslim tidak tampak tuh dia kemusliman. Ya, pada saat itu di Jakarta juga begitu, gerakan ya, umat Islam itu tidak tampak di Jakarta. Maka saya dengan beberapa teman-teman aktivis pemuda masjid di Jakarta, saya mewakili Jakarta Timur, ada di Jakarta Pusat, di Cikudia, Jakarta Selatan, Al-Azhar pusatnya, Jakarta Utara, Masjid Al-Fudola, di Jakarta Selatan itu
pusatnya di apa itu di Kemang. Jadi kami itu berhimpun, kemudian kami rangkul artis-artis ibu kota waktu itu. Jadi kita buat namanya Gong Jakarta tahun 90 ya. Kita simbiosa dengan itu itulah ya, Gubernur Jakarta itu wakilnya itu cukup Islami itu Pak Sofi Sudin. Jadi kita buat sebuah gebrakan dakwah ibu kota, dan artis-artisnya itu juga waktu itu artis-artis ibu kota yang cukup terkenal ya. Kita tampilkan, kita buat juga di Monas itu tablik akbar beduk 1000 beduk itu 90 Akson lahir belum 92 saya itu menjadi panitia itu Presiden Soeharto waktu itu yang selama ini belum dekat ke umat Islam. Kita minta untuk pukul beduk di Monas. Ketua Umum MUI Kiai Hasan Basri yang kemudian saya jadi asisten beliau, dulu Ketua Umum MUI. Itu beliau mendampingi, jadi di Monas itu di shoot oleh semua media nasional internasional itu mengejutkan banyak pihak. Mulai saat itu Presiden tuh bergeser ke arah Islam. Pak Harto pergi haji sama Ibu Tin Soeharto. Presiden ke Bosnia mendirikan masjid yang di sana. Jadi pro kepada umat Islam. Artinya jiwa itu memang sudah terpupuk lama. Nah, kemudian berjalan terus terpikir oleh saya, oleh Abi, kalau cuma gerakan-gerakan aktivis yang insidental mungkin tidak permanen gitu. Mungkin kita sulit untuk menyalurkan ide, gagasan yang lebih berkesinambungan. Nah, jadi kalau semacam tadi kan, sebuah event dibuat, setelah itu kan selesai, ya kan? Atau sebuah demo katakanlah, setelah itu kan selesai. Jadi pikirannya kenapa membuat lembaga ini, karena sudah saatnya saya saat itu berpikir saya harus punya lembaga, di mana lembaga ini adalah salah satu sebagai ya fasilitator untuk saya tetap memberikan kontribusi kepada umat, kepada masyarakat, tapi lebih permanen, lebih tersistem, gitu, lebih berkesinambung, dan fokusnya juga jelas. Kira-kira itu sebetulnya sederhananya, ya. Dan dipilihlah kemudian ya Al-Wasiyah ini fokusnya ke Al-Quran. Kenapa ke Al-Quran? Pada saat pendirian Al-Wasiyah tahun 2007 ya, 97 ya, kemudian di akta notarisnya 2007 itu banyak majlis-majlis taklim di Jakarta yang mereka hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seremonial saja. Jadi kalau ada majlis taklim di mana-mana Jakarta itu agendanya paling Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, ya gitulah kira-kira. Bukan hal yang tidak baik sekali. Tapi saya berpikir tuh bagaimana kalau seandainya kita tidak siapkan ini ke depan, ini orang-orang yang mengerti Al-Quran. Apa sebabnya? Gitu. Jadi karena memang ada jiwa aktivis, ulama, kemudian melihat ke depan, ini tantangan umat. Salah satunya adalah menyiapkan nanti imam-imam masjid. Walaupun ini mimpinya besar. Jadi angkatan pertama Al-Wasiyah itu sekarang sudah jadi ustaz. Dulu mereka santri. Salah satunya putra saya tuh, Ustaz Harun tadi. Nasir. Sultan itu santri angkatan pertama, sekarang jadi guru, sekarang jadi khatib. Saya sudah buat 3 kali itu pendidikan calon khatib, dan dari 3 angkatan semuanya jadi khatib. Karena khutbah Jumat itu memang beda dengan nasi untung, beda dengan tausiah, ada protapnya gitu, ada rukun-rukunnya, ada syaratnya, apa yang harus dibaca. Itu contohnya. Jadi ternyata apa yang kita bangun ini, alhamdulillah itu sisi itu maksimal. Dan dalam lembaga ini pendidikan yang permanen, ada TK, ada SD, ada tahfiz, lagi dibangun di Sentul untuk SMP Al-Quran. Sehingga saya
saya merasa Al-Wasiyah ini ya walaupun tidak besar, tapi bisa ikut serta dalam menyiapkan kader-kader ya imam yang baik dalam bacaan, ya, hafal Al-Quran, juga khotbah-khotbah, penceramah-penceramah yang mereka ya dasar ilmunya itu ada. Bukan sekedar dia, saya katakan tadi, sekedar dia bisa satu ayat dua ayat langsung dipaleruskan, tapi sebetulnya dia nggak ngerti ilmu tafsir, nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti bahasa Arab gitu. Kira-kira itu. Baik, kemudian strategi apa yang Abi lakukan gitu di Al-Wasiyah untuk menciptakan yang tadi Abi bilang, menciptakan kader-kader yang siap untuk terjun di masyarakat? Iya, jadi kalau bicara strategi itu kan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Ya. Tapi ada yang sifatnya mungkin short term, ya, jangka pendek, namanya taktik ya. Kalau TikTok itu permainan ya. Jadi strategi dan taktik ini nanti kaitannya dengan visi dan misi. Visi itu adalah apa yang kita ingin capai, itu visi ya. Jadi kita membuat sesuatu itu mau jadi apa tujuan utamanya, itu visi. Kalau misi itu adalah sistem kerja, cara, mekanisme agar tujuan itu tercapai. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa untuk Al-Wasiyah ini tujuan utamanya adalah tadi ya melahirkan kader-kader, calon-calon imam, calon-calon khatib, calon-calon dai, itu ya dai, mubaligh yang ikut berdakwah, berkontribusi untuk kaum muslimin, apalagi di ibu kota walaupun akan pindah ya, kan menjadi sentral sebetulnya Jakarta ini, sentral dakwah. Jadi Indonesia itu warnanya apa dilihat Jakarta aja. Ya, kalau Penajam nanti nggak jelas karena nggak ada penduduk kan gitu ya. Jakarta kan jelas. Kalau muslimnya kuat artinya Indonesia kuat, Islam gitu. Nah, karena visinya itu maka strateginya, ya strategi dan taktiknya. Strategi yang dipilih adalah ini harus lembaga pendidikan formal. Maka kita uruslah ya, mulai dari izinnya, kemudian dari lisensi pendidikannya, baik itu Kemendiknas, Kemenhukam, kemudian Kanwil, ya, kemudian agama. Jadi semua proses legalitasnya harus kita selesaikan. Di Indonesia ini kalau sebuah lembaga apalagi berbadan hukum tapi tidak ya memiliki dasar dan ya aturan hukum yang berlaku, itu bisa masalah. Ya, masalahnya apa? Dianggap ilegal, itu pertama. Yang kedua, kalau ada kasus tertentu dan itu terkuat, ini akan menjadi persoalan hukum. Jadi Al-Wasiyah ini saya dengan ayahnya dia itu ingin walaupun ini kecil, ini tidak besar, tapi kita mulai bangun, kita bidani. Pertama, dudukan badan hukumnya benar. Jadi semua yang diperlukan dari sisi hukum yayasan itu kita penuhi. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu Abi buat sistemnya. Sistemnya seperti apa? Sistem ini kaitannya nanti dengan jenjang pendidikan. Dulu awalnya adalah TBI dulu namanya, TBI tahfiznya. Kenapa? Untuk merekrut secara umum dulu saja. Ya, karena ini fase-fase awal, ya kita anggap dengan merekrut santri-santri yang mau menghafal Quran sejak dini, ya itu sebetulnya sebagai bagian dari filterisasi, memfilter. Sekaligus waktu itu Abi melihat dulu ini kira-kira petanya seperti apa masyarakat di sini untuk Al-Quran. Jadi itu pertama. Yang kedua, kita buat unit pendidikan mulai dari paling dasar TK Al-Quran, kemudian SD Al-Quran. Tapi kita sudah rancang SMP Al-Quran, kita sudah rancang insya Allah SMA Al-Quran, dan legalitas Al-Wasiyah ini boleh untuk nanti mendirikan perguruan tinggi.
Jadi itu sudah kita. Nah ini strategi yang dibuat, legalitas, kemudian sistem diciptakan walaupun belum berlaku misalnya. Yang ketiga ini penting, strateginya itu adalah bagaimana supaya misi kita berjalan ya, dibalik tantangan dan hambatan. Ini perlu dicatat ya, Al-Wasliyah ini tidak punya donatur tetap. Ya. Tapi sebetulnya setiap bulan itu operasionalnya tinggi. Bisa bangun sekian itu biiznillah. Jadi kalau orang tanya bagaimana itu Ustaz bisa bangun, saya bilang saya cuma satu aja rumusnya, bangun malam minta aja sama yang atas. Walaupun kadang-kadang ada pengaruh-pengaruh tertentu, ada partai politik yang mau datang, apalagi pilpres kan, pilkada kan, itu banyak pihak tuh yang mau menggunakan kita kan. Tapi insya Allah kita tidak ingin gitu ada afiliasi politik, afiliasi partai, enggak. Kalau mereka mau bantu, sifatnya bantu biasa ya apa-apa. Tapi kalau misalnya Al-Wasliyah nanti pilih nomor 2, walaupun saya dengan Kiai Ma'ruf, tapi enggak. Pengennya lupa. Ya. Nah itu salah satu strategi, kita ingin hadir di masyarakat dengan independen, bersikap baik, ya kita punya tujuan yang baik, sekalipun kita punya kekurangan-kekurangan. Yang terakhir adalah metode rekrutmen guru. Nah ini penting, rekrutmen staff. Ya, Al-Wasliyah ini nirlaba artinya tidak profit oriented, tapi juga tidak didukung oleh dana yang kuat sebetulnya. Kita nggak punya perusahaan. Gitu. Bagaimana caranya? Strateginya adalah mencari guru-guru yang mereka bertalenta, tapi mereka orang-orang yang ikhlas. Bahkan dimulai dari kerabat dekat dulu. Akso sebagai guru, pokoknya. Kenapa? Karena kalau kita berdakwah itu jangan hanya kita berpikir pihak luar yang kita mau dakwahi. Banyak orang lupa sebetulnya pihak dalam yang harus didakwahi. Bagaimana kita mau punya semangat dakwah keluar kalau kita sendiri tidak mencas jiwa kita itu dengan lengkap. Jadi saya dulu memulainya juga gini. Ayahnya Akso, adik saya, ya, kepala sekolah SD, ya, adik bungsu saya, kepala sekolah TK, sementara ini adik ipar saya, kemudian direktur PBI putra saya. Orang bilang KKN nggak apa-apa, tapi kalau orang mengerti bahwa pertama kita tidak punya dana yang cukup untuk membayar dengan layak, gitu ya, tenaga pengajar itu bisa. Insya Allah orang akan malu. Yang kedua, saya tidak sembarang menyetujui dan menempatkan. Saya lama gitu menjadi pengawas perseroan. Jadi saya punya juga sedikit banyak ya pemahaman pengetahuan manajemen. Karena S2 saya juga salah satunya manajemen. Jadi the right man on the right place. Dengan SDM yang ada, bagaimana saya bisa manfaatkan, ya, gimana ayahnya Akso jadi ketua 1, gitu. Jadi, tapi punya kapabilitas, punya fokus, gimana, misalnya, ya, baikin namanya, dia kepala sekolah SDK, gitu, ya. Jadi saya tempatkan itu karena memang keterbatasan SDM, keterbatasan dana, tapi dia punya spesifikasi, ya. Dan juga sesuai dengan syarat yang diajukan oleh Kemendiknas bahwa guru SD itu minimal harus S1. Jadi itulah cara saya. Ya, jadi pelan-pelan. Jadi harus kalau ketua yayasan itu melihatnya memang harus makro, gitu, tenang, gitu ya. Mungkin ada kadang-kadang terjadi misunderstanding, nggak apa-apa, biasa sih. Jadi ya, karena kita ingin mengatur tenang, ini visi-visi harus jalan gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kuncinya adalah bagaimana dengan SDM yang minimalis, gitu ya, dana yang minimalis, tapi visi-visinya bisa berjalan, digunakan di orang dalam yang ada. Ya, kalau memang ada, alhamdulillah. Kalau enggak, ya terpaksa kita
Apa harapan Ustadz untuk yayasan ini ke depannya tuh mau kayak gimana harapannya? Ya, pertama berstandar internasional harapannya, dan saya bersyukur nih, jadi kita sebut second level dari keluarga besar masuk Aqsa ini orang-orang yang berpendidikan sarjana. Itu artinya kan kalau sudah sarjana itu dia punya wawasan, punya pengetahuan, ya, kemudian punya view melihat sesuatu itu dengan lebih ilmiah, tidak subjektif, gitu ya. Jadi memang beda tuh, kalau maaf ya. Nanti kalian perhatikan aja, ada majelis-majelis taklim yang tradisional. Kalau dikelola oleh mereka yang kita tidak menganggap bahwa mereka jahil, tidak, oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, itu seringkali ya misalnya ya gesekan-gesekan, kemudian kadang ada sikap arogan gitu. Kalau orang-orang berpikir tradisionalis tuh biasanya begitu, menganggap dia paling benar gitu, ya. Kemudian menganggap ini punyanya gitu. Jadi walaupun ayahnya sudah mewakafkan, tapi karena dia mungkin tidak mengerti tentang ilmu wakaf gitu, dia mengatakan ini wakaf ayah saya, tidak sedikit kemudian wakaf dijual lagi oleh anak cucu ya. Jadi saya ingin ini pertanyaan tadi standar internasional, tapi tentunya ini memang bukan pekerjaan mudah, tapi ya dasar-dasarnya saya lagi bangun. Kita penuhi legalitas, penuhi sertifikasi, gitu ya. Kemudian juga walaupun individual, kita lakukan juga misalnya ada kerjasama kita dengan luar negeri. Jadi banyak beberapa pihak yang sudah pernah datang ke sini, bahkan Imam Masjid Al-Haram pernah ke sini, ya, waktu ini depan lagi Bang. Profesor Dr. Ibrahim Fadilu ya. Martin Ibrahim Fadilu itu presiden Dinar Dirham Internasional dari Spanyol, juga pernah datang ke sini diskusi dengan kami. Kebetulan background saya juga Islamic banking, jadi sedikit banyak tahu lah ya. Nah, ini sebetulnya, dan satu lagi, saya dewan pengurus untuk yayasan yang dibangun oleh Habib Umar Al-Hafiz di Indonesia. Itu dari tokoh ulama besar ya. Nah, ini network nih yang saya ingin bangun gitu ke depan, sehingga nanti alumni sini mungkin bisa ke Mekah kuliahnya, ke Madinah, ke Yaman. Nah, itu kita harapkan standar-standar ini nanti juga harus mengikuti ISO, tapi saat ini belum siap. Nah, generasi mereka inilah yang saya sudah bilang dalam rapat tahunan kemarin, saya paling lama 10 tahun lagi saja. Setelah itu mungkin banyak Aqsa, ya, Harun dan lain-lain. Mau beralih ke, kan selain sebagai pendakwah sebagai itu, Abi juga tadi sempat menyebutkan kalau Abi sebagai Dewan Pengawas Syariah, terus juga ada beberapa persero yang Abi dalam tanda kutip awasi begitu. Iya. Silakan. Tadi kan Abi juga selaku Bank Syariah Indonesia. Ya. Apa perbedaan yang paling menonjol antara bank konvensional umum dengan bank konvensional syariah? Oke. Jadi ya betul, saya banyak berkiprah, bahkan banyak teman-teman bilang saya terjadi as-sabiqunal awal. Jadi kelompok-kelompok awal pendirian institusi keuangan syariah di Indonesia. Kalau kalian nanti membaca sejarah tentang ekonomi Islam di Indonesia, itu dimulai tahun 1992. Berdirinya pertama kali di Indonesia, berdirinya sistem keuangan dalam bentuk bank yang berbasis syariah. Bank syariah pertama kali waktu itu didirikan oleh ICMI, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim, oleh Presiden Soeharto, oleh MUI, ya, oleh tokoh-tokoh Islam. Modal store-nya saham itu mereka itu yang kumpul. Dan kebetulan saya di situ. Ya, itu 92 saya di Biro Riset dan juga.
setelah bank berdiri kemudian asuransi syariah pertama, namanya Takaful, asuransi Takaful, tahun 1994. Kebetulan ya, karena saya waktu di Bank Muamalat juga waktu itu ya, sekolah lagi ke Malaysia, short course ya, tentang Islamic Banking System. Waktu itu presidennya Habibie. Habibie menunjuk 17 orang dari berbagai level ya, dari berbagai pihak, akademisi, praktisi, regulator. Jadi Habibie menunjuk 17 orang sebagai pendiri asuransi Takaful Indonesia. Kebetulan Habibie masuk ke situ. Ya, ingat waktu itu SK presidennya nomor 5. Jadi dianggap kita orang pakar, padahal nggak pakar gitu. Ikut mendirikan Takaful. Institusi yang ketiga namanya Bank Syariah Mandiri tahun 1999. Berdiri dan saya. Habibie pun ditunjuk lagi sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri. Itu 99. Kemudian berdirilah bank-bank lain, berdirilah asuransi lain, berdirilah kemudian pasar modal syariah dan lain-lain. Nah, 99 itu dibentuklah ya satu dewan yang nanti diharapkan mengeluarkan aturan, fatwa, arahan untuk semua institusi keuangan syariah. Namanya Dewan Syariah Nasional tahun 99 berdiri. Kebetulan Habib ikut juga di situ sebagai pengurus Dewan Syariah Nasional. Ya, jadi dari sini mungkin lebih banyak ini kiprahnya, sehingga mengawasi tidak hanya bank, tidak hanya asuransi, tapi juga capital market, derivative market dan lain-lain lah. Karena mungkin bukan bidang kuliah kalian di situ ya, tapi paling tidak semua yang terkait dengan keuangan syariah, ya kebetulan saja qadarullah Nabi memberikan fatwa, mengeluarkan fatwa, memberikan arahan investasi, mengawasi dan lain-lain. Dan di sela-sela itu kebetulan juga ngajar di 3 kampus waktu itu, ngajar di UI pasca sarjana ya, waktu itu ada program pasca sarjana Timur Tengah dan Islam PSTTI, ngajar juga di pasca Trisakti. Di situ ada Islamic Economic and Finance itu di pasca sarjana ya, ngajar juga itu dosen terbang di UNER Erlangga. Mau cerita sekalian kan? Ini jarang-jarang cerita begini nih karena dipancing jadi cerita. Ya nanti dibuat buku mestinya nih sama keponakan Abi nih ya. Jadi gini ceritanya nih. Desember kemarin tanggal 14 Desember mau cerita aja. Abi diundang memberi seminar di UNER. Jadi judulnya preferensi dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Jadi pertanyaannya nanti ke situ tuh. Ya kan nanya bedanya apa, jadi ingat ke situ. Sambung-sambungkan aja. Sampai di UNER didampingi sama pimpinan BSI Surabaya Jawa Timur, mendampingi pimpinan di sini. Diterima direktorat. Jadi direktor ada seorang ibu yang melihat Abi itu kayak seperti apa gitu. Ibu ini tiba-tiba mau mendekat gitu, mendekat dan air matanya agak matanya berkaca-kaca. Abi agak spontan agak mundur saya kan sama direktur BSI kan, jadi saya agak apa dia bilang, Pak Hidayat masih ingat saya nggak? Wah, saya lebih takut lagi dalamnya. Apa punya anak dari masih ingat saya nggak? Jadi nggak bisa menjawab karena juga khawatir kalau jawab pun nanti keliru kan. Akhirnya dia jawab sendiri. Pak, ingat nggak Pak, saya ini mahasiswi Bapak tahun 95 Pak. Waktu awal Bapak dulu jadi dosen pertama ekonomi Islam di UNER. Bayangkan tuh, jadi 95 saya sudah melahirkan mahasiswa yang sekarang jadi dekan Fakultas Ekonomi di UNER. Gitu. Ini keluarga lain nggak tahu, Aksel doang yang ada ceritanya nih. Harus juga belum pernah saya cerita. Jadi belum pernah. Ya, itu bagian dari apa ya
ya saya bersyukurlah ikut terlibat gitu dalam berbagai hal yang sifatnya itu kepeloporan gitu ya, mendirikan bank syariah, mendirikan asuransi. Dulu MLM syariah saya dirikan pertama itu, namanya Ahadnet, itu saya dirikan juga. Tapi saya nggak mau jabatan yang direktur, saya nggak pernah mau. Saya pernah ditawarkan di Bank Muamalat salah satu direktur, enggak. Saya bukan itu bidangnya. Bidang saya adalah bagaimana aspek syariah ini yang dulu hanya kita baca di kitab-kitab kuning gitu ya, itu bisa menjadi praktek dan menjadi ekonomi alternatif di Indonesia. Karena sistem kita ini kan semua sistem riba. Itu contoh saja. Jadi pertanyaan tadi, apa yang membedakan antara jangan bank syariah dulu, ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional dulu? Karena kalau bank ini hanya salah satu institusi, ya, asuransi, saya katakan ya, ada penjaminan, perusahaan pegadaian, perusahaan macam-macam lah ya. Mungkin dari sekian komparatif studi tentang ekonomi Islam dan konvensional, ya, satu ya, yang penting dijawab. Di dalam ekonomi konvensional, ya, uang itu diposisikan sebagai barang, sebagai komoditi. Dalam ekonomi konvensional, uang, ya, currency itu diposisikan sebagai barang atau komoditi. Apa yang terjadi? Jual beli uang, menjadikan uang sebagai alat untuk mengambil interest atau bunga. Melakukan spekulasi uang itu menjadi hal yang biasa dalam sistem konvensional. Dalam pandangan syariah, uang itu hanyalah alat bayar atau alat tukar. Objek dari transaksi uang adalah barang atau jasa. Ini penting sekali. Ini inti nih sebetulnya persoalannya. Ya, jadi di kampus itu biasanya semester awal, prolog, kuliah, saya sampaikan ini ke mahasiswa. Yang menyebabkan terjadinya sistem bunga, eksploitasi terhadap transaksi, ya, spekulasi dalam pasar modal, dalam saham, itu karena menganggap bahwa uang ini adalah komoditi. Tapi dalam pandangan syariah, uang itu hanya alat bayar. Jadi kalau di bank, nanti terapannya gitu, kalau di bank konvensional, ya, Anda atau kamu minjam uang, kredit namanya, katakanlah bank memberikan kredit itu sebetulnya falsafahnya uang itu disewakan kepada nasabah, kepada debitur, dan ada biaya sewa yang disebut dengan bunga. Jadi bunga itu lahir dari teori abstinence namanya, itu Profesor Keynes. Dia mengatakan bahwa kenapa debitur bank konvensional membayar bunga atas pinjamannya, karena dianggap dia menyewa uang dari bank, karena uang itu barang yang disewakan. Itu salah satu teorinya. Tapi dalam syariah nggak boleh uang disewakan, uang bukan barang. Maka skemanya adalah kalau Anda datang ke bank syariah perlu uang, yang bisa dilakukan adalah kerjasama investasi. Uang jadi modal. Gitu. Kalau datang ke bank syariah perlunya barang, bukan pinjam uang, barangnya yang dibiayakan kepada nasabah, pembiayaan barang, jual beli secara cicil. Bank, katakanlah ada perlunya mobil, ya bank menguasakan nasabah untuk ke dealer, ya, dan mobil itu nanti dijual kepada nasabah, dibayar secara cicilan. Jadi skemanya jual beli, bukan pinjam uang. Ya, jadi falsafah pertama bahwa ekonomi Islam itu, ya, tidak membolehkan uang itu jadi komoditi. Uang itu adalah alat bayar. Ini satu. Yang kedua, ya, tidak semua transaksi ekonomi itu diizinkan dalam syariah. Kalau konvensional boleh saja. Anda mau menjual beli barang-barang haram boleh, investasi di minuman keras silahkan, ya kan, memberikan pembiayaan pada usaha-usaha pornografi, industri hiburan malam, itu kan bebas sekali konvensional. Tapi kalau syariah itu ada batasannya.
gitu. Tidak boleh bank syariah itu memberikan pembiayaan kepada pabrik minuman keras, tidak boleh. Tidak boleh memberikan pembiayaan kepada peternakan babi, tidak boleh. Ini yang umat tidak tahu nih. Jadi kalau kita menabung di bank konvensional, ini off the record nanti dipotong saja, tapi jangan di-share kayaknya. Jadi kalau kita nabung di bank konvensional, sebetulnya kita ikut serta dalam investasi ke portofolio ya pada usaha-usaha non halal. Karena uang itu bisa diberikan kredit kepada usaha-usaha non halal. Ini yang orang lupa. Kalau di bank syariah itu tidak akan terjadi. Apa bedanya secara umum ya antara sistem keuangan atau ekonomi syariah dengan konvensional? Ya, kalau sistem konvensional itu orientasinya profit, keuntungan, jadi kapitalisasi, bagaimana membukukan laba yang sebesar-besarnya. Syariah tidak hanya itu, ya, tapi syariah itu ada unsur distribusi aset. Ketika ada keuntungan tertentu, maka ada bahagian untuk sosial, namanya zakat, namanya infak, namanya zakat. Makanya laporan tahunan bank syariah itu di samping pajak itu ada zakat perseroan. Nah ini yang nggak ada di konvensional. Oke. Tapi kan lebih menonjol di background pendidikannya kan ekonomi syariah. Yang perlu saya tanyakan jadi mengenai BPJS yaitu. Ada beberapa ustadz ini yang mengatakan bahwa sistem daripada BPJS adalah mengharamkan itu sistem yang ada di BPJS. Bahkan saya sendiri pernah mendengar pernyataan langsung, bukan pernyataan langsung, pernyataan yang dari video Pak Kiai Ma'ruf Amin itu kan, bahwa itu MUI mengharamkan BPJS. Pada waktu itu tahun berapa, kalau nggak salah tahun 2015an. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu, mengenai yang diharamkan tadi? Ya memang pendidikan saya S1-nya Fakultas Syariah sebetulnya. Waktu itu belum ada modul-modul tentang ekonomi Islam di IAIN 92. Akhir saya keluar itu belum ada modul. Saya yang waktu itu memberikan semacam usulan ya tertulis ke UIN karena baru dibentuk jurusan ekonomi syariah. Jadi saya termasuk dosen-dosen awal gitu yang memberikan masukan silabusnya, masuk asuransi, masuk bank Islam itu di tahun 94. Di pendidikan saya sebetulnya kalau S1-nya syariah, S2 saya tuh magister hukum, yang kedua saya di MBA, yang ketiga doktornya di Islamic Economic and Finance. Sekarang juga lagi lanjutkan juga ini belum selesai. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat persoalan ekonomi, ya, dan saya kebetulan kan di DSN ya, jadi memang harus kita lihat lebih komprehensif. Persoalan ekonomi itu tidak bisa dilihat hanya sepintas dari sisi hukum syariat saja. Harus dilihat dari sisi sudut pandang hukum yang berlaku, dari sudut pandang katakanlah peraturan perundang-undangan, ya, sosiologi masyarakat dan lain-lain. Fatwa itu kalau kami keluarkan, apakah misalnya transaksi, contohnya online shopping itu halal atau tidak misalnya, ya, itu kita tidak langsung lihat kitab fikihnya saja, ya, lihat bagaimana rukun jual beli, lihat bagaimana sah tidaknya sebuah transaksi, tapi juga kita akan lihat bagaimana ini era digitalisasi. Jadi aspek-aspek non fikihnya harus dilihat. Sekarang kembali ke BPJS. Jadi BPJS memang pada awalnya settingnya itu setting konvensional karena memang itu merupakan inisiatif pemerintah ya untuk jaring pengaman sosial, di mana masyarakat mengiur ya dengan nilai tertentu pada tingkatan tertentu mau ambil yang level berapa. Kemudian ketika masyarakat peserta yang mengiur itu mengalami peristiwa tertentu atau musibah tertentu, ya, klaimnya akan dibayarkan. Nah, sistem begini, ini dalam pandangan syariah itu bagaimana itu? Tentunya
yang pertama, tidak ada akad syariahnya. BPJS yang awal, kalau seperti itu tidak ada akad syariahnya. Sesuatu transaksi yang tidak ada akad syariahnya namanya gharar. Gharar. Ya, satu itu. Yang kedua, ya, hak dan kewajiban para pihak itu tidak ta'yin. Jadi seorang mengiur berapa dan akan mendapatkan nanti bayaran berapa, menutup klaimnya berapa. Ini hitung-hitungannya bagaimana? Ini tidak ada ta'yinnya, tidak jelas. Itu sudut pandang syariahnya. Kemudian periodisasinya berapa lama. Nah, jadi di tahap-tahap awal BPJS memang kami di DSN, Dewan Syariah Nasional, berpandangan sama dengan Kiai Ma'ruf Amin waktu itu. Tapi kemudian ya setelah kami ini bahasanya, kami panggil BPJS karena banyak pertanyaan dari ormas Islam dan lain-lain. Akhirnya kami berikan masukan-masukan BPJS, ya, termasuk juga diantaranya tadi akadnya harus clear, ya, kemudian harus jelas bagaimana formula bagi hasilnya, klaimnya, kemudian sampai pada misalnya si A itu mengiur sebulan 60.000. Dapat kelasnya, kelas rumah sakitnya katakanlah kelas nomor 3, ya. Tapi ketika sebetulnya penyakitnya ini berat, yang dia memerlukan kelasnya misalnya nomor 2, nah itu bagaimana mekanismenya crossing untuk subsidinya, itu kami berikan arah. Jadi sekarang ini ya insya Allah BPJS itu sudah, ya, BPJS singkatannya apa? Badan Penyakit. Penyelenggaraan Ya, J, jaminan sosial. kalau S-nya sekarang jadi jaminan syariah. Oh, saya. Dulu sosial, setelah diberikan arahan DSN sekarang sudah. Oh iya, Insya jadi Allah. syariah. Iya, dalam versi. Oh, dari Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Nah, itulah kira-kira tugas dari Abi dan teman-teman tuh yang kerjanya nggak kelihatan, tapi sebetulnya saat ini memang sangat dibutuhkan oleh negara kita. Dengan kata lain, kalau mungkin mau dicatat, Abi lagi berupaya ikut kontribusi dalam membangun sistem ekonomi syariah. Itu sebetulnya fokus sama ekonomi. Ya, itu kira-kira. Berarti umat gak perlu khawatir soal ini ya. Insya Allah sudah ada fatwa MUI-nya kan. Terakhir, apa motivasi dan semangat yang bisa Abi kasih untuk kita khususnya atau generasi zaman sekarang? Ya, pertama harus semangat. Ya, Aqsa dan teman-teman Aqsa ini jauh lebih ya mudah, jauh lebih baik kondisinya daripada Abi dulu. Ini kalau mau cerita ya, kuliah di Ciputu, ya, nggak jajan tuh. Jadi hanya untuk uang naik kendaraan. Ya, tapi di kampus jadi salah satu pimpinan senat yang harus ikut bergerakan, mencari dana segala macam. Sempat juga dagang buka warung di depan. Artinya ada masa depan yang kita tidak tahu bahwa itu Allah berikan. Ternyata ketika orang semangat untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada. Jadi istilahnya dulu Abi kuliah itu gak jajan gitu, tapi dapat beasiswa super semar gitu kan. Ya, kebetulan waktu itu termasuk 10 mahasiswa yang katanya gitu terbaik, ya alhamdulillah dapat aja bayar, jadi sejak semester 2 nggak bayaran tuh. Tapi semangatnya jangan merasa bahwa masa depan kita itu pasti buruk, pasti susah, ya. Bismillah saja. Jadi dari yang merasa dulu memang ya saya tahu lah, nanti mau lebih objektifnya tanya saja bagaimana keluarga Abi dulu, anak banyak gitu ya, dan lain-lain. Ternyata semangat itu ya alhamdulillah sampai sekarang juga. Yang
banyak belajar, dan jangan merasa kita ini sudah cukup, ilmu kita sudah cukup. Jangan merasa juga paling pintar, gitu ya. Dan yang terpenting itu jangan takabur, itu penting. Jadi kalau kita nggak takabur itu kita mau belajar dari siapa saja, kita mau mendengar dari siapa saja. Selanjutnya ini yang paling penting lagi, kalau bisa ya, untuk ilmu itu ada strata yang lebih tinggi. Karena semakin orang berilmu kan semakin wawasannya luas. Dan ya mungkin ya salah satu taktiknya ya, banyak memilih teman-teman yang soleh, teman-teman yang cerdas. Jadi pilih kawan-kawan tuh yang seperti dua ustadz ini yang alim. Kalau bisa cari suami yang begini. Iya, jadi penting tuh bergaul dengan orang yang alim, yang soleh, yang pintar. Ya, apalagi dia juga bersemangat gitu untuk maju. Nah itu jangan pilih teman-teman yang ya apa namanya, senangnya chatting gitu, senangnya ini nggak apa-apa, tapi harus ada teman. Ya, teman-teman yang ini yang bisa membawa kita pada apa suasana yang terus ini bisa semangat. Ya, pilih teman, pilih suami, pilih istri yang membawa kita. Oke, Iya, mungkin itulah kira-kira ya, sekelumit kecil yang bisa diceritakan. Ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Amin. Oke, Ya, kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Kemudian ya doakan kami terus karena kami masih terus belajar, doakan supaya tetap semangat, tetap bisa menuntut ilmu sampai ke strata yang lebih tinggi. pada masa yang seusia kalian, Abi ya kayak kalian, gitu. Ya, penting tadi poinnya semangat, banyak belajar, ya, melihat ke depan, bergaul sama orang-orang yang bisa mempengaruhi kita positif. Gitu ya. Insya Allah kalian akan mungkin lebih dari yang sekarang Abi mungkin rasakan. Dan saat ini kan satu hal yang juga penting ya, ini yang mau cerita aja. Abi jadi khotib tetap di Istana Presiden itu sejak masa Pak Habibie. Ya. Di Istimewa Pres, di Mabes TNI, di Bais, di BIN. Nah ini memang perlu, kalau tadi tanya apa rahasianya, ya itu belajar, baik sangka dengan siapapun, jangan emosional, terutama di era sekarang ini era yang kalian ini sebagai mahasiswa harus bisa menempatkan diri dengan tepat. Semangat kemahasiswaannya tetap dikobarkan, tapi cari strategi yang lebih aman. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.